Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran IPA bersama Ibu Vera. Kali ini kita akan belajar topik yang cukup menarik tentang gempa bumi dan gunung berapi. Jadi, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, karena kita akan belajar dengan sangat menyenangkan dan semangat tentunya. Oke? Siap. Kemarin-kemarin Ibu sudah menyematkan satu video amatir nih, tentang gempa yang terekam kamera di Google Classroom kamu ya. Dan di sana Ibu meminta kamu menuliskan pertanyaan. Karena Ibu tahu kamu punya segenap pertanyaan tentang fenomena ini. Bagaimana menurutmu video tentang gempa ini? Ngeri ya? Bencana yang bisa memporak-porandakan bangunan yang tampaknya kokoh gitu, menelan korban gitu. Oke. Pertanyaannya, kenapa penting mempelajari ini? Ada satu fakta yang harus kita hadapi, yakni bahwa negara kita terletak di cincin api Pasifik. Oh, apa itu? Disebut juga Ring of Fire. Kenapa disebut demikian? Ini adalah sabuk gempa. Terjadi sering sekali gempa karena di sini adalah lempeng tektonik bumi yang sering bertumbukan. Dan banyak sekali gunung api yang ada di sana. Gunung api aktif. Kita lihat negara kita di mana? Di sini. Ya, tepat di sini. Gunung apinya banyak, kita ada di sabuk gempa. Jadi sebenarnya kita hidup berdampingan dengan resiko gempa. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita dibekali pengetahuan untuk mengurangi resiko dampak dari bencana ini. Oke? Ada pertanyaan kemarin yang Ibu dapat tentang gimana sih gempa itu sebenarnya? Jadi kita simulasikan saja ya. Alat dan bahannya sudah siap kan? Ada nampan, ada palu, kemudian tanah, balok-balokan, sama miniatur hewan kalau ada. Nah, di kamu bentuk sedemikian rupa, lalu mulai pukulkan palunya. Pukulannya boleh dari lemah, terus sedang, terus kuat. Jangan lupa bikin tabel pengamatan sebelum dipukul dan sesudah dipukul. Apa yang terjadi? Itulah kira-kira simulasi untuk gempa. Kalau ingin memahami gempa dengan lebih menyeluruh, maka kita harus belajar tentang teori tektonik lempeng. Ibu sudah sematkan satu video Ed Fazal yang keren deh di Google Site Ibu ya, @vera_maulidia. Kunjungi ya. Jadi gini kira-kiranya. Planet bumi, planet kita, ini teori tektoniknya. Terdiri dari tiga lapisan utama. Ini sebetulnya planet bumi kita ini di tengahnya, intinya material sangat panas itu logam besi itu banyaknya 6.000 derajat panasnya. Kemudian di lapisan yang berikutnya namanya mantel bumi, ini cairan panas yang plastis gitu. Dan di atasnya lagi ada kerak bumi. Tipis kerak bumi ini. Kita berpijak di kerak bumi. Jadi kita itu, di bawah kita itu ada sesuatu yang menggelegak. Nah, kerak bumi ini pecah-pecah, kita sebut sebagai lempeng. Karena lempeng bumi ini terbuat dari batuan yang padat, dia berada di atas lapisan astenosfer ini yang plastis, kita seolah-olah mengapung. Kalau mengapung berarti lempeng-lempeng ini bergerak. Ketika bergerak, maka ada kemungkinan dia untuk berinteraksi. Nah, interaksi antara lempeng itu menyebabkan getaran. Misalnya ketika bertumbukan, terjadi getaran. Getarannya itu merambat, disebut getaran seismik
yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Ya, gempa bumi ini sebenarnya akibat dari interaksi lempeng. Tipe-tipenya itu ada yang tipe konvergen, ketika lempeng saling mendekat, kemudian itu bisa terbentuk gunung berapi, bisa subduksi gitu masuk ya. Bisa juga tipenya divergen, dia menjauh, lempengnya saling menjauh, jadi terjadi patahan atau sesar namanya. Atau bergesekan, yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Tapi ketiga tipe ini menyebabkan getaran yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Itu bisa ditangkap, bisa diukur oleh suatu alat namanya seismograf. Besaran untuk kekuatan gempa disebutnya magnitudo, ya, dengan skala Richter. Ibu punya kasus nih. Yuk kita belajar tentang istilah-istilah penting gempa bumi. Ini ada tabel ya, kategori gempa. Jadi gempa itu ada kategorinya berdasarkan kekuatannya. Kekuatannya magnitudo, kalau katanya di bawah 2,0, kategorinya mikro. Efeknya gimana? Nggak kerasa. Tapi kalau misalnya udah 9,0 gitu magnitudo, lebih, itu gempanya dahsyat. Efeknya kehancuran dalam radius ratusan kilometer. Oke, nah sekarang ada kasus nih, satu berita yang Ibu cuplik dari liputan6.com tentang gempa yang terjadi di NTB pada tahun 2015. Silakan dibaca artikelnya. Pertanyaannya adalah, dari data tersebut, berapa kekuatan gempa? Magnitudo. Berapa? Iya. 5,1 skala Richter. Betul. Kalau begitu, kategori apa gempa tersebut? Kita lihat ke sini. Kategorinya sedang. Efeknya bagaimana? Efeknya menyebabkan kerusakan pada bangunan yang kurang kokoh. Jadi kalau bangunan kurang kokoh, dia bisa runtuh. Kita berdiri tegak, sulit. Kaca pecah. Air di permukaan bergelombang. Itu kira-kira yang terjadi pada saat itu. Oke, selamat belajar lagi ya tentang istilah-istilah gempa bumi. Nah, ini dia yang kita bahas tadi, subduksi dari lempeng yang bertumbukan secara konvergen. Ternyata ini bisa menyebabkan munculnya gunung api atau gunung api yang sudah dorman, yang tidur gitu asalnya, dia jadi erupsi. Erupsi artinya gunung apinya meletus. Kok bisa? Nah, ketika si subduksi ini terjadi, maka terjadi peningkatan tekanan suhu di bawah sini, di lapisan astenosfer, dan dia jadi merembes ke atas. Kenapa? Karena massa jenisnya dia lebih ringan, jadi dia naik. Ada tekanan di sini, ada gas di sini, jadi dia masuk ke atas, masuk mengisi dapur magma yang ada di gunung berapi. Dan ini karena ditekan oleh gas-gas, maka dia bisa erupsi keluar, atau disebut juga gunung meletus. Ya, gunung api itu di atasnya punya rekahan namanya kawah. Nanti magma yang dari perut bumi itu keluar mengalir dinamakan lava. Ketika erupsi terjadi, yang dikeluarkan bukan hanya magma, bukan hanya lava, tapi juga ada material lain seperti mineral, batu-batuan, dan yang cukup membahayakan adalah awan abu vulkanik. Kenapa? Karena daya jangkaunya itu dia kecepatan menyebarnya sampai setara pesawat terbang 700 km per jam. Jadi sulit bagi kita untuk melarikan diri dari bencana ini jika terlambat. Ya, potensi ancamannya tinggi sekali. Ini namanya awan abu vulkanik. Ya. Bahaya gunung api ini dari lavanya, panasnya sampai 1200 derajat. Kemudian dari laharnya, lahar itu lumpur dari sampah vulkanik ditambah air. Ini bisa cepat, ya, laharnya. Bisa abu awannya tadi. Oleh karena itu, kita harus siaga terhadap bencana ini. Nah, tapi ada kasus yang mengherankan. Ini di Chili. Chili adalah suatu negara yang rawan gempa, seperti halnya Jepang dan Indonesia. Kenapa? Dulu tahun 1960, Chili pernah dilanda gempa paling dahsyat.
yang pernah tercatat sejarah. Lalu menewaskan banyak korban dan memporak-porandakan bangunan. Hancur luruh lantah. Tapi ketika dia diterpa lagi bencana yang serupa di tahun 2016, dilaporkan hanya menelan korban jiwa 4 orang dengan kerusakan bangunan yang tidak terlalu berdampak. Kok bisa ya? Kenapa menurutmu kok bisa dia begitu? Ya, mungkin karena pemerintah Chili sudah berhasil mengatasi bencana dengan cara beradaptasi dan mempersiapkan diri melalui mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu siap siaga bencana. Jadi meskipun bencana alam itu sudah digariskan takdirnya oleh Tuhan, kita sebagai manusia harus berikhtiar untuk mengurangi dampak risikonya. Kamu punya ide bagaimana mitigasi bencana terhadap gempa bumi dan gunung berapi? Coba tuliskan. Tuliskan. Ide yang paling penting untuk mengevakuasi diri dari bencana apa? Kita akan belajar tentang penanggulangan bencana. Ya. Karena setelah itu kamu belajar ini yang paling penting. Ibu mengajak kamu, kita bersama untuk jadi agen penyelamat kehidupan. Kamu udah mempelajari bagaimana mitigasi bencana yang terbaik sebelum, ketika terjadi, dan sesudah bencana terjadi. Buat posternya ya, poster digital yang keren. Terus ajak keluargamu untuk ikut tahu bagaimana menyelamatkan diri dan keluarga dari bencana. Kita ini tinggal di Kabupaten Subang. Kita punya loh gunung berapi yang dekat dengan rumah kita, namanya Tangkuban Perahu. Jadi harus bersiap. Ya. Jangan lupa sematkan di media sosial biar teman-teman yang lain juga jadi lebih tahu. Kalau ingin tahu lagi bagaimana sih gunung berapi itu erupsi, ini ada video yang kece badai. Jangan lupa tonton di Google site Ibu @vera_maulidia ya. Itu lebih memperkaya wawasan kamu tentang erupsi gunung berapi. Dan Ibu akan kasih kamu project. Kerjakan di rumah. Bagaimana sih membuat simulasi gunung berapi? Alatnya papan triplek atau kardus sebagai alas, terus ada tanah dibuat kayak gunung, di tengahnya dibuat lubang, terus dimasukin botol plastik yang ujungnya digunting, dimasukkan ke sana, dan kita bikin adonan magmanya dari cuka dan soda kue dikasih pewarna makanan. Itu keren banget. Buat sekreatif mungkin bagaimana simulasi membuat gunung berapi. Oke? Jadi, akhirnya kalau sudah mempelajari semua ini dan kamu merasa udah asik dengan materi ini, yo ikutan gamesnya. Gamesnya ini akan mengasah kamu tentang istilah-istilah gempa bumi dan gunung berapi. Istilah apa, Bu? Ya kayak itu, erupsi. Bocoran ya. Epicentrum. Cari sendiri ya, ada di Google site @vera_maulidia. Kalau sudah siap, silahkan ikutan penilaian harian di Quizizz. Belajar dulu, ikutan Quizizz-nya. Ditunggu sama Ibu ya. Sampai minggu depan. Seminggu lah. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran kita tentang gempa bumi dan gunung berapi. Pasti kamu punya perasaan yang... Apa perasaanmu? Ekspresikan ya. Ekspresikan yuk di Padlet yang udah Ibu sediakan di Google Site. Apakah kamu merasa senang? Merasa excited? Atau bingung? Ekspresikan saja. Terima kasih atas partisipasinya dan semangat belajarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Semangat!